Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arau Arwanda dari State Al-Kifayah Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang ilmu hadis Al-Jarh wa Ta'dil. Sebelum kita masuk pada intinya, kita harus mengetahui apa itu Al-Jarh dan apa itu Ta'dil. Al-Jarh dari segi bahasa adalah isim masdar yang berarti muka yang mengalir darah atau sesuatu yang dapat menggugurkan keadalan seseorang. Dan menurut istilah ialah terlihatnya sifat pada seorang perawi yang dapat menjatuhkan keadalannya dan merusak hafalan dan ingatan sehingga menyebabkan gugurnya riwayatnya dan melemahnya hingga kemudian ditolak. Yang kedua yaitu wa ta'dil, yaitu pensifatan perawi dengan sifat-sifat yang mensucikannya sehingga nampak keadalannya dan diterima beritanya. Atas dasar ini, maka ilmu jarh wa ta'dil ialah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada perawi dan tentang pentakdilannya atau memandang lurus perangai perawi. Syarat yang harus dimiliki seorang perawi hadis adalah sebagai berikut. Dan yang pertama yaitu beragama Islam, kedua balik, ketiga berakal, keempat tidak fasik, dan kelima berakhlak mulia. Terdapat dua definisi ilmu jarh wa ta'dil secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, ilmu jarh wa ta'dil adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk mengetahui perawi hadis yang diterima periwayatannya dan yang ditolak serta peringkat-peringkatnya. Secara praktik, ilmu jarh wa ta'dil adalah menempatkan setiap perawi pada tempat yang semestinya, yang dengan demikian dapat diketahui perawi yang diterima dan yang ditolak. Yang selanjutnya tentang sejarah pertumbuhan ilmu hadis, ilmu jarh wa ta'dil. Seiring dan sejalannya dengan sejarah pertumbuhan dan perkembangan periode dan hadis, karena bagaimanapun juga untuk memilih hadis-hadis yang sahih harus melewati penulisan paragraf dalam tentang sejarah pertumbuhan ilmu jarh wa ta'dil seiring dan sejalannya dengan sejarah pertumbuhan dan perkembangan periode dan hadis. Karena bagaimanapun juga untuk memilih hadis-hadis yang sahih harus melewati penulisan perawi-perawi dalam sanadnya yang pada akhirnya memungkinkan untuk membedakan antara hadis yang makbul dan mardud. Pada permulaan abad ke-11 Hijriah baru terdapat banyak perawi yang lemah. Kelemahan mereka umumnya disebabkan tidak debit atau tidak kuatnya hafalan serta tidak teliti. Misalnya mengisralkan hadis yang sebenarnya mauquf. Pada abad ke-3 Hijriah, para ulama mulai menyusun kitab-kitab tentang jarh dan ta'dil. Di dalamnya terdapat nama perawi hadis dan sehingga periwayatannya dapat diterima ataupun ditolak. Sifat-sifat yang menyebabkan perawi dinilai jarh yaitu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani seperti yang dikutip oleh Hasbi Asy-Syidiki, yakni yang pertama yaitu bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah tindakan tercela di luar ketentuan syara. Orang yang disifati dengan bid'ah ada kalanya tergolong orang-orang yang dikafirkan dan ada kalanya tergolong orang-orang yang difasikkan. Dan yang kedua yaitu mukhalafat, ialah menyalahi periwayatan orang yang siqat dan ini tidak dapat menimbulkan hadisnya syadz atau mungkar. Selanjutnya yaitu ghalat, ialah banyak kekeliruan dalam meriwayatkan. Dan jahalahat al-ah, ialah tidak dikenali identitasnya. Perawi yang belum dikenali identitasnya maka hadisnya tidak dapat diterima. Dan yang terakhir yaitu dakwah al-inqithah, ialah diduga keras sanadnya terputus, misalnya mendakwah perawi atau mengisralkan suatu hadis. Selanjutnya kita bahas tentang pertentangan antara jarh dan ta'dil. Kadang-kadang pernyataan-pernyataan tentang tajrih dan ta'dil terhadap orang yang sama bisa saling bertentangan. Sebagian mentajrihkannya sedangkan sebagian lain mentakdilkannya. Jika hal demikian tersebut terjadi, maka sebagai solusinya ada beberapa pendapat ulama yang dapat dipegangi, yakni yang pertama mendahulukan jarh daripada ta'dil meskipun yang mentakdilkan lebih banyak daripada yang mentajrih, karena yang mentajrih mengetahui apa yang tidak diketahui oleh yang mentakdil. Yang selanjutnya bila jarh dan ta'dil bertentangan,
maka salah satunya tidak bisa didahulukan, kecuali dengan adanya perkara yang mengukuhkan salah satunya, yakni keadaan dihentikan sementara, sampai diketahui mana yang lebih kuat di antara keduanya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan mengenai ilmu jar wa ta'dil, di antaranya pembahasan mengenai macam-macam kaidah jar dan ta'dil, hukum mencela para perawi, tidak boleh mencela lebih dari keperluan, syarat menerima pentakdilan dan pentajrihan, jar dan ta'dil yang diterima dan yang ditolak, jumlah kesaksian dalam jar atas ta'dil, serta mendahulukan jar atas ta'dil. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan itu adalah kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu jar wa ta'dil merupakan ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah mencela para perawi dan mengadilkannya. Latar belakang terjadinya ilmu jar wa ta'dil dimulai sejak adanya perbedaan hadis sebagai usaha ahli hadis dalam memilih dan menentukan hadis sahih dan hadis yang dhaif.